Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik, pengajian kagari rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-216, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalian yang mati Allah, dalam ayat ini Allah SWT mengajarkan suatu hal yang sangat penting, suatu konsep yang sangat penting dalam kaitan hubungan antara kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam arti kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, harus percaya sepenuhnya kepada hikmah dari perintah Allah. Walaupun terkadang pikiran rasional kita tidak dapat memahami hikmah tersebut. Tapi kita harus percaya. Ya. Nah, ini dalam konteks ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan perang. Nah, ini dari surat Al-Baqarah ya, juz kedua. Kita sudah sampai pada juz kedua. Dari surat Al-Baqarah itu diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, pada Mospar pada tahun kedua Hijriah. Maaf, tahun kedua setelah Hijrah. Ya. Nah, pada saat itu, seperti ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalian ketahui adalah saat di mana umat Muslim harus mempertahankan diri terhadap kaum Quraisy, ya. Dan pada saat itulah diizinkan atau diperintahkan untuk berperang. Ya. Nah, tentunya walaupun sudah menderita semasa di Makkah, kemudian sekarang hijrah ke Madinah, kemudian orang-orang Ansar juga di Madinah bukan orang-orang kaya ya, mereka telah sibuk berperang, perang saudara berpuluh-puluh tahun. Jadi mereka kondisinya sebetulnya tidak baik. Tetapi dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang sangat sukar itu mereka diperintahkan untuk berperang. Makanya di sini Allah SWT menyebutkan dalam beberapa ayat, fasa kata-kata sebelumnya dalam ayat tersebut uh, diwajibkan kepada kamu untuk berperang. Nah, berat tentunya berperang itu kan, ya kemungkinannya bisa meninggal. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya kamu tidak menyenangi sesuatu karena keberatan tadi, padahal itu baik bagimu. Nah, inilah konteks dari ayat tersebut. Nah, tentunya sekarang ini kita di bulan Zulhijjah, kita meneladani sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, juga keluarganya Ismail dan juga Siti Hajar istrinya. Banyak sekali contoh-contoh dari pengorbanan yang kita bisa teladani dari mereka. Kami satu contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail itu putra kesayangannya. Hampir 80-90 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki keturunan. Kemudian Allah memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, melalui Siti Hajar, istrinya Siti Hajar. Nah, tentunya sangat disayangi. Tapi Allah SWT mencoba Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberikan mimpi. Dan dalam mimpi yang berulang-ulang itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan, menyembelih putranya, putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Cobaannya begitu berat. Tapi Nabi Ibrahim tetap mengindahkan perintah tersebut dan datang mengunjungi anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Ya, putra kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi. Dan mimpi dari seorang nabi adalah wahyu ya. Nah, sebenarnya aku bermimpi bahwasanya aku harus mengorbankanmu, menyembelihmu. Nah, Nabi Ibrahim walaupun pada saat itu masih muda, ya, anak-anak sebetulnya, gulam, ya. Uh, jadi pada saat dia seorang anak yang sudah bisa diajak bekerja oleh ayahnya. Jadi sekitar umur gulam itu 10, 11, 12 tahun. Nah, tapi sudah bijaksana Nabi Ismail ini. Jadi bapaknya juga bijaksana,
melaksanakan perintah Allah walaupun tidak memahami wisdomnya atau hikmahnya, anaknya juga sama. Anaknya tersebut Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya ayahku, ya abati, eh, jika itu merupakan perintah Allah, tunaikanlah. Dan semoga aku menjadi termasuk orang-orang yang bersabar. Itulah jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia berikan dalam Al-Quran. Nah, dengan demikian, pada saat Nabi Ibrahim bersedia untuk sudah bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail, pisaunya sudah ditempel di lehernya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Ya Ibrahim, sesungguhnya kamu telah lulus dari cobaanku dan inilah gantinya, yaitu ramnya kambing diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggantikan Nabi Ismail sebagai kurbannya. Dan ini yang kita ulangi dari tahun ke tahun. Ya, jadi perintah kurban itu, perintah haji itu sebetulnya sudah ada sebelum Islam. Jadi sudah ada seperti zaman Nabi Ibrahim, tradisi Nabi Ibrahimnya, dan kita sebagai umat Islam diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Milati abina abikum Ibrahim. Ya, jadi kita harus lihat di situ artinya pengorbanan. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya daging kurban itu tidak sampai kepada Allah sedikit. Yang sampai adalah ketakwaanmu. Dan kita sudah membahas dalam bulan Ramadan bahwa ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah internally maupun externally dan juga menjadi larangan Allah. Ya, internally atau pada saat kita sendiri ataupun di dalam publik. Jadi yang penting adalah ketakwaan. Itulah makna dari uh, Hari Raya Idul Adha, pengorbanan, dan juga ayat yang kita bahas di juz kedua ini. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagering dari Allah. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan sendiri, kekurangan Irfan sendiri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Id Mubarak, Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.